Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan materi mengenai simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Sebelumnya, mohon maaf saya tidak bisa membersamai secara langsung karena ada tugas lain dari sekolah sehingga saya tidak bisa membersamai secara langsung melalui Zoom. Untuk memulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, persilakan. Oke, cukup. Oke, kali ini yang kita pelajari yaitu mengenai simpangan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Data yang kita pakai masih sama, ya, yaitu data nilai UTS kalian, ya, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi yang kita cari adalah data berkelompok. Kemudian data tunggal sudah pernah kita cari. Nah, ada interval 24 sampai 34 dan frekuensi 2. Nah, nilai tengahnya masih ingat ya, nilai tengah batas bawah tambah batas atas bagi 2. 24 tambah 34 hasilnya 58 bagi 2. Bagi 2-nya bukan bagi frekuensi ini, memang rumusnya per 2. Itu ini adalah 29. 35 sampai 45 ditambah itu 80 bagi 2 hasilnya adalah 40 nilai tengahnya. Kenapa dicari nilai tengahnya? Karena kita butuh dulu namanya rata-rata dulu. Ya, butuh rata-rata juga sama ketika mencari rata-rata sebuah nilai yang bisa mewakili antara interval 24 sampai 34 ya, kita ambil nilai tengahnya saja. Sebuah nilai yang bisa mewakili semua nilai pada interval tersebut. Kita pakai nilai tengah. Antara 35 sampai 45 kita wakili dengan nilai 40. Kita cari rata-ratanya dulu ya, sekaligus mengingatkan kalian bagaimana cari rata-rata ada interval, frekuensi, nilai tengah ya. Jadi kita cari pertama adalah frekuensi kali nilai tengah ya, frekuensi kali nilai tengah. Ya, karena yang nilai tengahnya 29 ada sebanyak 2 orang, nilai tengahnya 40 ada sebanyak 3 orang, dan seterusnya. Berarti kita jumlahkan dulu, kita kalikan dulu nilai tengah dikalikan dengan frekuensi 29 kali 2, 58. Bawah tinggal kita tarik aja. Nah, kemudian kita jumlah ya, jumlah, kita sum. Nah, kita sum adalah frekuensinya. Ini harusnya 72. Nah, 72 ini kita sum juga. Bawah. Nah, sehingga rata-ratanya adalah sama dengan 5641 dibagi 72. 78,35 ya. Sekarang kita sudah mencari ini hasilnya sama. 78,35. Oke, sampai sini dulu sudah ketemu rata-rata. Kemudian rumus simpangan rata-rata yaitu X bar min XI, tapi diberi tanda mutlak seperti dulu ketika data tunggal. Berarti masing-masing nilai tengah ini dikurangi dengan rata-rata atau sebaliknya, rata-rata dikurangi dengan nilai tengah masing-masing. Tapi ingat harus diberi tanda mutlak karena dia kan selisih, tidak boleh negatif. Nah, jadi kita kurangi ya rata-rata dikurangi nilai tengah, tapi diberi tanda mutlak. Gimana rumusnya? Apakah masih ingat nilai mutlak? Nah, nilai mutlak kan pakai absolut ya, sama dengan absolut rata-rata ini dikurangi dengan nilai tengah. Jadi 78,35 dikurangi 29 hasilnya adalah 49,35. Nanti kita
komanya kita sederhanakan aja. Nah, apa ini udah bisa ditarik? Belum ya, karena rata-rata ini belum kita kunci. Jadi kita kunci dulu rata-ratanya D11 ini, kita lock dulu. Kunci. Dan kita tarik ke bawah. Nah, kita sederhanakan komanya. Nah, ya kalau yang nggak bisa pakai Excel ya dikurangi manual aja. 78,35 kurangi 29, 78,35 kurangi 40, 78,35 kurangi 51, dan seterusnya. Dan terakhir 78,35 kurangi 95. Tapi diberi tanda mutlak karena dia selalu positif. Nah, setelah ini kemudian apa? Harus dikalikan dengan frekuensi. Kenapa? Karena yang selisihnya 49,35 ini bukan milik satu orang, tapi miliknya dua orang. Maka frekuensi ini harus selalu dipakai atau harus selalu jadi pengalinya nanti. Ya. Lihat. Saya plot di sini. Di 49,35 itu adalah selisih antara nilai tengah kelas pertama yaitu 29 dengan 78,35. Tapi miliknya dua orang, oleh karena itu harus dikalikan. Berarti sama dengan ini dikalikan dengan frekuensi. Dikalikan. Nah, kalau sudah kita tarik ke bawah aja. Masih buat nariknya, tambahnya nggak mau. Nah, dengan 8,35 dikalikan dengan frekuensinya, kalikan 3. Saya mau, nah ini kita tarik ke bawah, kita sederhanakan aja. Jadi dua angka di belakang koma aja ya. Nah, ini adalah penjabaran dari X bar kurangi XI, nilai tengah, rata-rata dikurangi nilai tengah, dikalikan dan frekuensi. Kemudian setelah itu apa? Kita jumlah juga. Langsung di atas. Kurang tutup, enter. Sehingga kita punya simpangan rata-rata sama jumlah ini, yaitu jumlah ini dibagi dengan banyaknya orang, 72. 13,79. Saya ulangi lagi ya. Caranya adalah kalau sudah ketemu rata-rata, nah nanti rata-rata ini dikurangi dengan nilai tengahnya. Rata-rata dikurangi dengan nilai tengah 78,3 kurangi 29, hasilnya adalah 49,35. Tapi 4935 ini bukan milik satu orang saja, tapi miliknya dua orang, sehingga 49,35 kalikan 2. Lagi 78,35 dikurangi 40, hasilnya adalah 38,35. Tapi ini miliknya 3 orang, harus dikalikan dengan 3. Sudah dijumlah, semuanya di zoom sampai ke bawah ini. Simpangan rata-ratanya 992,75 dibagi dengan 72. Hasilnya adalah ini, 17,39. Kita bandingkan dengan data tunggal dulu. Berapa dulu data tunggal? Simpangan rata-ratanya. Ini 13,92. Sekarang kita cari hasilnya adalah 13,79. Mirip ya, sangat dekat ya. Tidak sama persis pasti ya, tapi tidak jauh berbeda. Nah, ini adalah simpangan rata-rata, rumusnya demikian. Sekarang kita harus sudah akan cari variansi. Variansi bedanya apa? Atau bedanya hanya di langkah ini. Kalau yang tadi adalah pakai nilai mutlak, kalau sekarang pakai kuadrat. Nah, berarti mana yang harus kita kuadratkan? Ini ya, rata-rata dikurangi nilai tengah ini, tinggal kita kuadratkan.
Nah, kita kuadratkan tadi rata-rata dikurangi nilai tengah ini hasilnya adalah 49,35, kemudian kita kuadratkan sama dengan ini dikuadratkan, hasilnya adalah sekian, kemudian kita zoom ke bawah, kita zoom, kita copy ke bawah, kita sederhanakan. Sudah kita kuadratkan ya, jadi 49,35 kita kuadratkan, 38,35 kita kuadratkan, dan seterusnya. Nah, kalau dari kuadratkan apa? Oh, ini ada yang kurang. Nah, ini ada yang kurang. Perhatikan ya, bahwa yang setelah dikuadratkan pun ini baru punya satu orang, padahal frekuensinya sudah banyak 2 orang. Maka setelah nilai tengah dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan, atau rata-rata dikurangi nilai tengah yang dikuadratkan, ini masih harus dikali dengan frekuensi lagi. Ini dikalikan dengan frekuensi. Ini kok komanya banyak terus. Saya ulangi, nilai ini dikalikan dengan frekuensi. Ya. Ke bawah ya sama, kita copy saja. Ini dapatnya nah, kita tarik ke bawah. Nah, kita sederhanakan. Nah, kalau sudah ini kuadrat, setelah dikuadratkan dikalikan dengan frekuensi, setelah itu kita sum, kita jumlah ke bawah ya. Nah, itu suara anak saya. Nah, sama ibunya. Nah, kita jumlahkan, sum sampai bawah. 21536,32. Kalau sudah seperti ini, diapakan? Berarti dibagi dengan 72 lagi. Berarti variansinya adalah sama dengan ini 21536. Ini dibagi dengan 72. 299,12. Kemarin berapa ya? Nah, kemarin variansinya 301 sekian. Sekarang 299, sedikit sekali selisihnya ya. Mirip. Nah, kalau sudah ketemu variansi sekarang apa? Berarti tinggal menentukan standar deviasi atau simpangan baku. Atau deviasi baku. Caranya adalah akar dari variansi. Berarti akar itu pakai Excel itu SQRT dari 299,12. Hasilnya adalah 17,29. Kemarin berapa yang sudah datang? Simpangan baku 17,37, sekarang 17,29. Nah, nggak jauh beda. Nah, kita sudah peroleh hasilnya ini. Rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Jadi kalau saya ngomong simpangan baku atau standar deviasi sama aja ya. Saya ulangi lagi ya. Pertama cari rata-rata. Gimana cari rata-rata? Nilai tengah. Ya, dikalikan frekuensi. Ya, nilai tengah. Ini tuh nilai tengah itu kalau pakai simbol matematika
itu apa? Insert equation. Kalau tanda tengah itu kan itu yang disimbolkan pakai XI ini loh. Letaknya di sini. Nah, itu XI itu nilai tengah ya. Jadi kalau saya tulis XI saja kan kalian nanti bingung. Nah, yang udah saya tulis pakai nilai tengah aja. Oke, nilai tengah. Cara mencari rata-rata nilai tengah dikalikan frekuensi. Nah, kemudian di zoom nilai tengah kalikan frekuensi 40 kali 3, 61 kali 5 dan seterusnya. Terus kita zoom sampai bawah 5641. Cara menentukan rata-ratanya 5641 dibagi 72. Nah, oke, ini sudah ketemu rata-ratanya. Kalau sudah rata-rata dikurangi nilai tengah. Ya, rata-rata dikurangi nilai tengah yaitu 78,35 kurangi 29. 78,35 kurangi 40 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya. Ini nggak perlu di zoom. Kenapa? Karena belum dikalikan frekuensi. Karena 49,35 ini punya 2 orang sehingga harus dikalikan dengan 2. 49,35 kalikan 2, 38,35 kalikan 3 dan seterusnya. Ini saya copy aja ya. Tengah kali frekuensi. Sudah dikalikan frekuensi, kemudian di jumlah sampai bawah 992,75 jumlah ya. Untuk menentukan simpan rata-rata berarti jumlah tadi dibagi dengan 72. 99,75 dibagi dengan 72. Ini apa sih ada GG. Oke. Sekarang untuk menentukan variansi berarti 2435,15 itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari rata-rata dikurangi nilai tengah 49,35 dikuadratkan. Itu. Ini rata-rata dikurangi nilai tengah dikuadratkan. Ini kuadrat itu gimana? Angkat 2 ini ya. Dikuadratkan. 49,35 kuadratkan. 38,35 dikuadratkan. 27,35 dikuadratkan dan seterusnya. Kalau sudah dikuadratkan, berarti dikali dengan frekuensi. Kenapa harus dikali dengan frekuensi? Karena ini itu masih milik 1 orang, maka harus dikalikan dengan 2. Ini milik 3 orang, kalikan dengan 3. Ini dikalikan ya. Sudah dikalikan, di zoom sampai bawah. Nah, 2153,32. Untuk variansinya adalah ini jumlah ini. Jumlah ini 21536,2 dibagi dengan 72. Nah, jelas. Kalau dibagi dengan 72, hasilnya adalah 29,12. Ini warna yang berbeda. Nah, untuk menentukan standar deviasi berarti akar dari 29,12. Akar itu pakai SQRT rumusnya. SQRT di 29,12. Enggak, ini ada variansinya, rumusnya seperti ini. Cara mengerjakannya, ini rumusnya untuk standar deviasi. Oke. Kalau kalian lihat di buku, mungkin di bawah bukan sigma FI ya, mungkin pakai N besar. Mungkin pakai N besar. Terus ada juga yang
sigma FI dikurangi 1. Bedanya apa? Dulu saya pernah mengatakan ya, variansi simbolnya mu sigma ini, sigma kecil kuadrat. Ini pakainya N atau frekuensi. Ini adalah untuk populasi. Kalau untuk sampel, nanti bedanya di sini dikurangi 1. Nah, tapi ini biasanya bukan simbolnya bukan seperti ini, tapi pakai huruf S. Nah, itu untuk sampel. Nah, sampel itu sering dipakai, tapi kita pakai yang populasi saja. Karena ini kan kalian 72 anak, itu kan artinya populasi semuanya ya. Tidak, bukan hanya perwakilan saja. Nggak saya pakai yang populasi. Nah, oke. Gitu aja ya. Untuk cara menentukan simpan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Mirip dengan yang data tunggal. Bedanya, kalau data tunggal dulu adalah masing-masing nilai yang dicari, yang dipakai dikuadratkan atau dikurangi dengan rata-rata. Kalau sekarang yang dipakai adalah nilai tengahnya. Bedanya hanya di situ kok. Lainnya rumusnya sama. Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Ini adalah materi terakhir, statistika data berkelompok. Sudah selesai materinya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.